Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Baik teman-teman, untuk vlog kali ini kebetulan beberapa hari saya tidak upload video teman-teman ya, karena memang beberapa aktivitas yang tidak bisa saya tinggalkan. Hari ini saya langsung mencoba untuk melakukan trimming atau perlakuan terhadap bahan bonsai yang jumbo ini teman-teman. Ini adalah bunut ya, satu keluarga dengan ficus. Nah, langsung saja teman-teman, saya melakukan atau memberikan gerak dasar yang seperti teman-teman lihat di sini. Untuk pohon yang sebesar ini tentunya, apalagi ditunjang dengan diameter yang besar sekali. Jika dilihat dari dimensi atau bagian atas asnya, ini akan menjadi sulit ketika kita tidak memberikan sentuhan dasar atau gerak dasar untuk di kemudian hari kita melakukan treatment terhadap percabangannya teman-teman. Nah, seperti yang saya lakukan ini adalah memberikan celah, karena ukurannya yang cukup besar. Saya memberikan celah agar supaya ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain akan nampak gaya atau karakternya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat ini juga dengan karakter yang sangat tua teman-teman ya, terlihat angker atau sangar ya. Nah, seperti yang saya lakukan ini adalah pengurangan cabang bawah teman-teman, agar aksen ngepen atau membesar di bawah lebih terlihat ya. Kemudian saya lakukan pemotongan terhadap tunas-tunas liar seperti biasanya teman-teman. Untuk kali ini, pada bahan yang sebesar ini, biasanya saya tidak melakukan pengelosan terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi arahnya ke pemilihan cabang. Nah, seperti bentuk yang seperti ini. Ini saya kontur supaya seimbang dengan sisi yang ada di sebelah kiri tangan saya teman-teman ya, agar nampak lebih seimbang atau lebih pantas begitu ya ketika kita pandang ya. Nah, kebetulan pada saat aktivitas ini saya lakukan setelah hujan teman-teman. Dan memang langit terlihat cerah. Namun cuaca kali ini memang tidak bisa diprediksi ya. Baik teman-teman, ini untuk jenis loa atau masih keluarga ficus.
tidak begitu rewel teman-teman ya, tidak seperti jenis ficus yang lain. Untuk jenis ini mudah bercabang teman-teman atau mengeluarkan tunas. Nah, untuk treatment yang saya lakukan saat ini, saya belum melakukan pengelosan. Tentunya seperti yang saya katakan tadi adalah pemilihan cabang. Nah, ini saya menggunakan percepatan video 10 kali teman-teman, supaya terlihat tidak terlalu lama ya durasinya. Nah, ini pemilihan cabang. Tentunya cabang yang nanti akan saya keluarkan anak cabangnya, kemudian lanjut ke pengelosan untuk pembesaran cabangnya. Jadi untuk cara yang saya gunakan adalah pengelosan pada anak cabangnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, saya tidak melakukan pengelosan ya terhadap cabang-cabang yang sudah saya pilih ini. Ini sementara belum saya potong untuk membimbing imajinasi saya, gaya apa yang nantinya akan saya pilih. Nah, seperti ini saya mengurangi beberapa kayunya untuk mengekspos atau menonjolkan aksen tua atau keringannya teman-teman. Dengan sedikit pahatan, dengan alat apapun teman-teman ya, yang terpenting adalah memudahkan kita dalam mengerjakannya. Saya karena terbiasa dengan alat yang saya gunakan ini, mungkin saya tidak akan terbiasa dengan alat-alat yang mungkin teman-teman juga gunakan, seperti itu. Jadi untuk alat tidak perlu mahal teman-teman ya, yang penting tujuannya begitu. Nah, seperti ini, bagian tengah itu kayu mati teman-teman. Jika saya pertahankan untuk keringan tidak mungkin karena sudah lapuk ya. Saya kuringi saja, saya buatkan alur yang nantinya alur ini akan menciptakan aksen tua. Nah, untuk alat teman-teman ya, ada salah satu catok yang saya gunakan, catok bonsai. Itu adalah alat cabut paku teman-teman, yang saya modifikasi untuk memecah kayu yang ada di bahan bonsai untuk menciptakan aksen retakan atau patahan atau bekas terbakar teman-teman ya, tergantung dengan jenis bahan bonsai yang saya kerjakan. Jadi untuk alat tidak perlu mahal teman-teman, yang terpenting sekali lagi adalah tujuannya. Nah, saya di sini merampingkan atau menghabiskan semua daunnya untuk melihat bentuk dasarnya ya. Seperti ini, saya mengurangi untuk memfokuskan kambium atau bagian kayunya supaya terlihat lebih mengerucut ya teman-teman. Dan dari sini untuk menonjolkan aksen natural, bukan bekas potongan. Apapun bisa caranya teman-teman. Yang terpenting memberikan aksen supaya tidak terlihat
seperti potongan teman-teman ya. Jadi seakan-akan patahnya adalah alami. Nah, kemudian saya membersihkan bagian-bagian yang lapuk dan saya temukan bagian yang unik teman-teman. Ini adalah bagiannya keringan ya. Bagian keringan yang ternyata tidak lapuk teman-teman. Bagian keringan ini setelah saya buka keras sekali. Kemudian saya lakukan pengolesan dengan salep kambium. Tentunya di area-area potongan. Dan fokus di bagian kulit yang saya kelupas teman-teman ya. Tujuannya apa? Tetap teman-teman ya, yaitu untuk mengurangi penguapan dan agar supaya ketika dalam perjalanannya mudah mengeluarkan tunas. Nah, ini langsung saya press teman-teman ya. Langsung saya potong saja. Namun tak lupa salep kambium kita oleskan. Untuk jenis ini tidak masalah di press teman-teman. Karena untuk jenis ini mudah mengeluarkan tunas di bekas tumbuhnya daun teman-teman ya. Jadi untuk anak cabang yang sepanjang itu akan bisa mengeluarkan antara 4-5 tunas teman-teman, sesuai dengan bekas tumbuhnya daunnya. Jadi lebih banyak teman-teman ya. Nah, nanti setelah tumbuh tunas tersebut baru kita pilih kembali anak cabangnya dan kita los teman-teman. Nah, uniknya di sini teman-teman, ternyata ada lubang yang dari atas yang tembus ke samping. Ya memang begitu teman-teman ya, untuk bahan tua karakternya. Untuk jenis bunut memang banyak lubang-lubang yang terbentuk secara alami dari alamnya sana. Nah, kemudian saya lakukan penyemprotan di bagian dasar karena ketika kita melakukan pemahatan ini bergerak teman-teman ya. Sehingga penyemprotan dilakukan penting, artinya agar supaya akar serabut atau akar mudanya tertimbun kembali, karena bukan tidak mungkin sempat bergerak ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk treatment yang saya lakukan ini sentuhan awal teman-teman. Sehingga seperti yang teman-teman lihat, pengawatan hanya saya lakukan untuk mengarahkan cabang yang arahnya ke dalam ya. Jadi saya arahkan keluar supaya muncul nanti ide apa yang akan saya pakai teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan untuk tekan like, kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan semoga sehat selalu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.